Mana aja siapa? Oh, Raja Slot, Bro. Raja Slot. Raja Slot. Ayo, tadi Depok, ayo. Raja Depok Slot. di Depok. Aing nyokot Raja Slot. Kasih lihat. Semuanya. Iya, jangan lihat aku tapi. Oke. Oke. Coba kan? Nice. Bilang stop. Stop. Bentar lagi. Bentar lagi. Kocokin. Masuk. Bisa masuk nggak? Bisa. Maksudnya masuk lagi. Jangan berantakan ya. Ya orang lo gitu tuh, biasanya gitu. Itu ngajak ini. Ini yang masaknya jago nih. Jago banget. Judi slot gitu. Oke, Zeus. Ini aja deh. Kalau salah bilang salah ya, kalau benar ya. Kita nggak boleh bohong itu. Bisa. Nah, kudu jadi budak Kalian jujur. nggak ngaji ya? Jadi budak jujur. Ini bukan. Bukan. Bener orang bukan ini. Kita taruh sini. Sekarang acak lagi ya. Jadi kartunya bukan ini ya? Bukan. Tadi kartunya apa? Sebutin. 3 keriting. Coba buka. Balik ya, Ini namanya sulap untuk hiburan. Ini di sebelah saya orangnya sahabat. Orangnya ganteng, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat bang. Ini sebelumnya kita perkenalan dulu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Gimana Mas? Pertanyaannya? Jadi sebelumnya inti perkenalan dulu karena ada bahasa tak kenal maka kenalan mbak. Tapi takutnya kalau udah kenal malah sayang sama aku. Oh gitu ya. Oke teman-teman semua, kenalkan nama saya Satria Alvino, biasa dipanggil pesulap. Assalamualaikum. Masya Allah. Berarti kita tahu namanya Bang Satria dan julukan. Jangan Bang Satria, kalau manggilnya tuh kadang bangsat itu bahaya. Oh iya iya. Saya panggilnya Vino. Tapi saya Bang Sino. Takutnya ada manggil gitu loh Bang, terus dilanjutin bangsat. Nah itu bahaya tuh. Padahal kan aslinya Bang Satria, tapi karena di singkatnya Iya udah bagus Bang Satria ya. siapa bangsat? Lu gue Itu jadi pikirannya udah panjang. Saya belum mikir ke situ karena hati saya ya bersih aja Bang Satria aja gitu, dan potong-potong. sesuatu yang hati yang begitu keren banget. Jadi nggak ada pikiran untuk sesuatu yang buruk lah kasarnya. Ya supaya bisa kita langsung Apa nih tema malam ini nih? tanya aja paling Tanya jawab. tanya karena di sini banyak yang mengistilahkan aneh-aneh sedikit dibilang ilmu hikmah gitu. Padahal kadang itu sulap kan seperti itu. Karena yang mempunyai hikmah kan orang-orang yang Allah memang orang-orang kasih. tertentu kasarnya. Ya, seperti itu. Jadi mungkin pertama ingin menanyakannya tentang sulap. Bebas aku apa aja bisa ya, satu dua kayak gitu kan. Iya benar-benar. Nah, kita santai-santai dulu teman-teman. Jadi kalau berkenan gitu kan, perbedaan sulap dan hikmah itu yang abang tahu ini apa nih Bang Pino ini? Sebenarnya untuk sulap itu sesuatu yang dipelajari ya, bukan karohmah, bukan sesuatu yang didapat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bukan sesuatu yang didapat dari lahir, bukan. Jadi sesuatu yang diasah, dilatih, dan selalu gitu di-update permainannya. Nah, ada juga beberapa orang ya, oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab menggunakan trik-trik sulap untuk mengelabui orang lain, apalagi menipu orang lain. Seperti yang kemarin-kemarin sempat viralannya, aku nggak boleh sebut namanya ya, karena takut ya privasi lainnya. Kalian juga sudah pasti tahu siapa. Beliau itu menggunakan trik alat sulap untuk, kalau nggak salah, metode pengobatan. Itu amat sangat disayangkan banget, karena tujuan sulap itu untuk menghibur sebenarnya, mengedukasi, menghibur, dan membuat orang lain itu senang, bukan malah rugi atau apalagi merasa tidak diuntungkan. Intinya dirugikan lah ya. Dirugikan, betul banget. Tapi itu kalau di sulap itu kan emang kita melihat dengan mata saya sendiri contohnya. Kan itu emang aneh tuh. Seperti gerakin apel kayak gerak sendiri gitu kan. Nah, contoh itu memang benar murni trik atau memang ada gaibnya juga?
ada beberapa yang menggunakan trik, ada beberapa juga yang emang menggunakan kasarannya apa ya, betul seperti itulah, kayak ilusi mata. Ya kalau bahasa umumnya seperti hodam gitu maksudnya atau gimana? Kalau kodam bukan, beda Apa lagi. tuh? Kalau kodam kan berarti sesosok, ada bentuk ya, walaupun nggak kelihatan tapi ada bentuk, tapi itu bukan kodam. Intinya ilusi mata. Ilusi mata. Ilusi mata, Melebihi mata. ngambil mata. Jadi sesuatu yang nggak ada bisa kita adakan gitu. Contohnya ini bayangan ya, bayangan itu sebenarnya wujudan dari kita gitu, tapi kan ada media lain, jadi kita bisa menimbulkan bayangan, contohnya lampu dan cahaya-cahaya lainnya gitu. Jika tidak ada lampu atau sesuatu yang terang, maka bayangan itu akan hilang. Paham nggak maksudnya? Oh, emang boleh bisa dipraktekin? Oh boleh boleh. Oh, Masya Saya Allah, ambil ya. dulu ininya ya, propertinya ya. Oh, ini hadiah ya untuk netizen, sahabat. Mata. Iya benar-benar. Tadinya saya nggak pengen apa ya, tapi kalau ditawarin ya alhamdulillah gitu. Kalau minta duluan takutnya nggak sopan sahabat. Ya ini saya juga bersama abang siapa ya bang? Budi Bang Budi, masya Allah, dari mana? Bang? dari Bogor. Siapa ya? Oh Ciampea. Sama di bidang ini juga. Saya asistennya Mas Adi. Asistennya Mas Hadi. Oh iya. Luar biasa. Berarti deket sama Kadabra. ya, berarti deket sama Selimba dia. Kenal. Iya kenal. Ya, Insya saya Allah. juga tahu. Iya iya. Alhamdulillah sahabat ya. Halo halo halo, oke. Ya kita main yang simpel-simpel aja tapi nyata ya. Iya, Ini iya. kamera bisa kelihatan kan? Gimana nih? Kelihatan nggak dari kamera? Nggak kelihatan ya? Uang koin Ini ya. ada uang koin berapa mas? Ini 600. 600 ya teman-teman ya. Warna kuning dan warna silver ya. Kedua dua aja sebenarnya, warna kuning dan warna silver ya. Taruh sini, lihat ya, tangan saya kosong, taruh sini, lihat nih, jangan kedip kalau nggak sulap nih. Tangan aku nggak out frame, saya tutup gini. Ini tanpa dijatuhkan ya. Oke. Tapi kalau di sini ada berapa? Dua tadi kan. Warna apa warna aja ya? Kuning sama Kuning sama krem. frame. Kita ambil satu. Ini untuk contoh aja ya. Kita ambil yang berapa mas? 500. Boleh pegang uang koinnya? Oke, pegang aja ya. Dan out frame. Berarti otomatis ini tinggal berapa? Tinggal satu. Satu ya. Ya. Warna Warna apa tadi? Krem. frame ya. Silver lah. Satu, dan kedip ya. 1, 2. Ini mau bilang sempurna bagaimana ya? Nah, apakah ini ada rek kamera atau editing? Enggak ada ya sahabat. Yang di sini tadi sahabat lihat, yang satu hilang kemana itu kira-kira? Pertanyaan uang tersebut hilang kemana ya? Tanah tuh dari di sini ya kosongnya. Rasanya kalau uang tersebut udah aku presentasi ke dalam kantong saya. Kantongnya kan itu dikunci itu. Yang ini bukan kayaknya. Nggak tahu pokoknya ada bisikan ke telingaku, ada di kantong. Kita harus cari kantong mana ya? Kosong ya. Kantong. Ada yang hilang berapa? 100. Wih, luar biasa sahabat. Jauh lah ke situ pindahnya ya. Ini namanya sulap tanpa diedit ya, karena tanpa rekayasa ya. Sebelumnya kita belum pernah kenal kan ya? Belum Biasanya pernah. seorang pesulap gitu ya. Iya, Namanya sulap. sahabat. Kalau saya nggak bisa nunjukin apa-apa. Luar biasa ya. Intinya untuk para oknum-oknum yang sering menggunakan alat-alat sulap atau trik sulap, sewajarnya lah, jangan sampai merugikan masyarakat, apalagi membohongi. Aku biasanya paling berantas tuh hal-hal tersebut, karena aku sebagai pelaku seni sulap itu ngerasa gimana ya, merasa tercoreng juga sih nama sulap itu kan digunakan untuk menipu orang lain, apalagi membohongi orang lain. Ya sebenarnya sahabat, jadi yang dipertontonkan itu ya kebanyakan sulap ya. Sulap Kalau hikmah itu nggak bisa dipertontonkan, karena hikmah itu kan pertolongan dari Allah. Betul. Langsung dan tidak bisa dipraktikkan. Ya itulah ilmu karena kalam kalau udah mengetahui. dipraktekkan itu ya sama aja kita sombong, menemukan diri, dan terkadang ya ketika dia praktekkan berulang-ulang malah gagal. Tapi ini kok bisa jauh-jauh ke situ ya? Nggak paham Itu cara ngelaluin matanya gimana? apakah ini pakai kodam, nggak ini namanya ilusi.
boleh nanti dilihat lagi rekamannya seperti apa hasilnya kan, sedikit lagi bahwasanya di sini tidak ada yang namanya kecepatan tangan, betul, karena reel di tangan sini dan tangan saya tetap utuh di kamera, dan ini secara live ya nontonnya nih. Iya, Oke, langsung ini sahabat ini sebelumnya nggak kenal, tapi ini kenal di mana kalau sebelumnya di sinilah baru ketemu. Jadi intinya sahabat, kebanyakan yang jadi tontonan itu ya sulap lah ya. Iya. Cuma biasanya pakai berkedok peci, sarung, dibilang hikmah aja. Karena ketika kita menggunakan maaf ya alat-alat seperti kostum-kostum yang religius itu mudah diterima oleh masyarakat dan dikiranya alim, Iya. dikiranya ya. Iya. Karena sebenarnya banyak juga sih yang alim banyak, tapi kebanyakan orang tuh ya biar lebih dilihat alim itu seperti itu gitu. Walaupun kelakuannya ya nggak sesuai dengan apa penampilannya. Benar. Jadi sahabat, memang kita tuh gini ya. Jadi sulap itu kan aneh, dan keanehan tersebut kalau pakai trik itu ya berarti sulap. Betul. Dan kalau nggak pakai apa-apa, ya itulah hikmah. Sama-sama aja, orang-orangnya sama, apa caranya sama, hasilnya sama, bisa menghilangkan benda atau apa. Tapi apa ya? Kalau hikmah itu nggak pakai cara, Betul. kalau sulap itu pakai. Seperti itu Ya, lah. ibaratnya bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari ya. Kalau hikmah tuh susah dipelajari, walaupun dipelajari belum tentu kamu bisa. Kalau masalah kebal itu gimana menurut sulap tuh? Kempal juga ada beberapa bagian, maksudnya aliran ya. Dalam sulap itu ada beberapa aliran termasuk mentalis, ilusionis, fakir, terus telematika dan lain sebagainya, banyak aliran. Bukan cuma satu genre. Kalau debus itu maksudnya ke fakir, Tapi masih sulap. tetap sulap. Jadi sekolah tuh jurusan. Oh iya. Ada IPS, IPA lagi, tetap sekolah sama. Pelajarannya itu sama. Tapi Iya. lebih ke mendorong ke satu bidang yang dia kuasai. Entah itu komputer, entah itu otomotif dan sebagainya. Tapi ya untuk bidang sulap sendiri itu banyak cabangnya. Ada close up magic. Tapi memang saya belum pernah baca sulap ya. Belum baca sulap. Tapi kalau masalah apa itu namanya efek-efek dari wiridan gitu kan ada efeknya juga tuh. Tapi nggak bagus kan untuk dipraktekkan kan. Karena itu kan dari wiridan. Terus Jadi juga nggak bagus untuk dipertontonkan. Kita hanya menyampaikan, jangan mempertontonkan hal-hal tersebut. iya. Karena kan gak enak juga kan Betul. itu pakai wiridan. Kalau ini benar-benar Nah, kalau dalam sulap tuh namanya mantra. Mantra. Kalau dukun itu namanya apa ya? Aku lupa. Pokoknya kalau dokter itu punya resep, sulap itu punya mantra, orang ngaji punya doa kan gitu kan. kalau abang ini asli dari mana nih? Aku aslinya Cirebon. Cirebon juga. Gimana tuh? Cirebonnya di Jamblang. Jamblang. Tahu Jamblang? Sebelum Teret. Layarnya juga. Kalau saya dulu ke Cirebon tuh ke Bogor. Beberan. Bogor. Di situ kan ada Habib Abu Bakar ya. Betul. Perbatasan Kuningan. Nah di sana juga Habib Abu Bakar itu orang Cirebon itu. Beliau itu bisa mengetahui, contohnya beliau itu pergi ke makom nih. Dia tuh tahu di makom itu Sila-silanya ya. walinya di mana. Oh yang ini walinya nih. Gitu. Terus, Sila-silanya udah tahu ya. itu gimana dia tangkapnya sebagai Ya. sulap tuh? Kalau menurut aku emang itu mungkin ilmu karomah, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh orang pada umumnya. Jadi mungkin ada entah itu dari mimpi dia gitu kan, dia bisikan sesuatu apa gitu, kita belum tahu, intinya ada sesuatu yang kelebihan lah. Iya. Ya sebagai sahabat ya. Jadi kulusain majia. Setiap orang itu mempunyai kelebihan. Betul, Kalau yang ini bisa gini, yang bisa tapi kita saling menghormati. ada kekurangan, ada kelebihan, Ada kelebihan, ada kekurangan, ada kekurangan, ada kelebihan. ada manis, ada asin. Ada intinya kalau tidak punya kelebihan jangan pernah merugikan orang gitu aja Betul, ya. iya. Soalnya waduh itu bahaya. Saya aja ini aneh itu. Ini baru poinnya, belum yang nyelangin Monas. Ya. Kemarin aku nyelangin Monas, Gimana ini? ya, belum aku upload belum gitu sama Brahmana. Kalau boleh tahu belajar itu di mana ya? Aku belajar pertama itu di daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Pertama Jawa Tengah, terus servis, terus
awalnya tapi dari Jawa Tengah. Jadi sahabat saya ini nggak pakai seremonik ya, gini aja di suaranya banyak ya, maaf lah. Karena ini juga tiba-tiba langsung Mencerahkan ya, kayak tahu bulat. Alhamdulillah, Insya Allah. Ini saya mau nanya apa lagi sahabat? Boleh apa aja. Kalau belajar itu berapa tahun sampai? Waduh, kalau untuk belajar aku dari SMP, berarti 2009 sampai sekarang masih belajar. Tetap gitu. Karena dalam hidup itu terus belajar sih, nggak ada kata berhenti belajar. Iya, dan belajar itu juga enak kalau kitanya emang suka sama bidang Betul. tersebut. Nah, alhamdulillah sekarang juga dari hobi jadi profesi. Kadang sering dipanggil air of career sama sulap. Jadi kalau mau acara-acara itu suka dipanggil juga. Suka dipanggil. Bisa. Tapi bukan badut ya, bukannya magician ya. Kadang ada ya ulang tahun terus manggilnya badut, tapi kita bukan badut. Iya, iya. Kita magician. Sudah tingkat televisi lah. Jadi ya, Masya Allah ya. Jadi kita di sini beruntung lah ya bisa. Intinya menyambung tali silaturahmi. Kalau mau ada yang disampaikan sampaikan aja. Ya itu terserah apa aja gitu kan sampaikan. Karena saya juga bingung ya menanyai sulap, sedangkan saya nggak ahli dalam bidang sulap. Jadi ya kalau ada yang penting dari seorang pesulap yang mau disampaikan sama sahabat, khususnya sama saya sebagai pencari Ini ilmu. kalau aku Ya. pribadi mah jangan selalu percaya sama sesuatu yang belum pernah kamu lihat secara langsung. Dan apapun yang kamu tonton, apapun yang kamu saksikan, ambil sisi baiknya, ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Itu aja sih poinnya. Apalagi orang-orang yang sering nonton YouTube kan, ambil sisi positifnya aja. Apa dulu pernah bareng sama pesulap merah itu? Dulu aku satu komunitas, sering bareng dulu, sering satu event dulu 2000 berapa gitu Pak. Pokoknya sebelum pandemi. Terus ada bisa dinamain pesulap hitam itu gimana tuh ceritanya tuh? Karena setiap aku main sulap atau perform itu menggunakan warna hitam, hitam. Kalau nggak ada cerita lain, nggak ada dorongan lain, nggak ada. Karena kan takutnya Sebenarnya untuk pesulap sendiri warna-warna itu banyak, bukan hanya merah, bukan hanya hitam, ada juga pesulap putih. Pesulap putih itu banyak, tapi mungkin belum terekspos dan belum viral, jadi orang belum tahu. Sebenarnya banyak, karena di dalam sulap itu kita mencari karakter. Jadi orang tuh tahu, oh nih si A nih sama sulap, mencari karakter apa jadi gitu. yang lebih mencolok karakter itu dari pakaian gitu ya. Betul hitam. banget, betul. Cuma kan kalau nggak takut dibilang oh ini pakaiannya aja hitam, mungkin ilmunya juga ilmu hitam kan gitu kata gitu. Biarkan orang berkata apa, yang penting kan cara prakteknya. Hal yang itu hal yang wajar ya bagi aku. Orang mau apa ilmu kita. Bahkan dulu ada yang bilang ketika kemarin itu dikitanya pakai jin. Ini mah udah bukan siapa, ini pakai jin. Contohnya jin tapi ya gimana ya, kita nggak seperti itu lah. Biarkan mereka ngomong apa. Ya kan. Sekarang umur berapa bang? Tebak dulu dong berapa ya kira-kira berapa nih teman-teman? Kalau menurut saya 26. Enggak, bukan Berapa ya? 30 apa pengen dituain apa pengen dimudahin nih maksudnya? 30. 30. Saya masih kelihatan Masih muda lah. Karena aku kan public figure tuh intinya sering bikin orang ketawa, sering berpikir positif gitu. Salah satu melihat orang yang cepat tua tuh karena pola pikir sama pola makan. Dan banyak pikiran makan kusut. Bukannya isem. Jadi sahabat kalau pengen awet muda gak usah dengan banyak perawatan, intinya nggak usah pikiran perawatan. selalu bahagia Pikiran gitu selalu ya. bahagia. Terus makanan juga tuh. Makanan itu otomatis jaga sama ya olahraga juga sih. Walaupun aku kurus gitu sih, yang namanya lari-lari tuh selalu setiap sore lah. Sama hindari makan makanan yang berlemak. Kita boleh tapi jangan terlalu banyak. Oh iya. Ini ngomong-ngomong kalau suaranya nggak masuk semua maaf ya karena ada suara dari luar. Ya maafkan aja kalau Tapi ya pasti masuk lah kalau Masuk lah ya. positif. jadi alhamdulillah ya sahabat saya bilang alhamdulillah bisa bertemu langsung menyaksikan langsung karena malam ini Oh ya, sempat aku lihat video-videonya sering penelusuran ya. penelusuran. Iya kan ya? Benar nggak? Kalau penelusuran itu paling baru-baru bisa 1 Tapi bulanan. pernah ya, ini Iya, aku iya. pernah lihat video soalnya. Nah, pernah ada hal atau kisah yang dibilang di luar nalar atau akal sehat nggak
sama penelusuran apa yang pernah dirasakan, apa yang pernah dilihat, Nah di apa situ, yang pernah mungkin dibayangkan gitu. nah disitulah saya juga aneh kenapa hanya sama diri saya sendiri. Saya pernah penelusuran di Lampung, yang mana Lampung tersebut banyak begal, Oke. dan salah satu tempat itu kebun sawit, Rawan lah ini ya. rawan intinya. Dan saya datang ke sana, sebelum saya nggak izin dulu sama yang punya itu. Nah, permisi lah ini. Intinya tahu itu angker, saya samperin langsung. Tapi alhamdulillahnya saya belum pernah ngerasain takut. Ya bukan apa ya, kalau orang pasti saya takut, enggak. Kalau saya ada saya takut, ini enggak saya terusin. Intinya selama penelusuran ke tempat apapun, mau itu ke sungai atau ke gunung, ke tempat-tempat angker lah, nggak pernah ngerasain takut, sahabat. Itu salah satu sugesti sebenarnya. Kalau kita datang ke tempat angker terus kita udah ngerasa takut sendiri tuh ya, ngelihat apapun ya seperti sosok, ngeliat bayangan gitu, pikirannya penampakan, karena pola pikir kita sendiri yang mencerminkan makhluk tersebut. Nah, ya, Tapi ketika kita berpikirnya positif, berpikirnya kesananya udah terlalu monoton itu, ya apapun yang terjadi, entah itu dengar suara, entah itu ngeliat sosok tuh kayak hal yang biasa tuh, apaan sih gitu. Kayak gitu. Jadi tergantung pola pikir juga ya, terpengaruh. Tapi kalau Apa yang kamu pikirkan ya maka itu yang akan terwujud kalau di tempat-tempat yang angker dan sepi. Tapi kalau keanehan banyak, Pasti. seperti saya nih kan diem di sana ya, di tempat gelap sendirian di gubuk. Nah itu gubuk jam 1 malam itu goyang, sahabat, goyang. Tapi saya ketawa, karena ketawa ini bukan hantu lah. Karena apa? Ya bisa ini juga lini. Tapi ketika tahu lini nggak? Tahu kayak Ada gempa. kecil Nah, lah, iya. lindu-lindu. Rindu. Terus saya nanya-nanya ke orang, apa semalam ada lini? Nggak ada katanya. Ya udah gitu aja. Tapi emang ada gerak gugur setiap malam. Karena kan dari guru anjurin ini diwirid. Nanti kalau ada yang gini-gini santai aja. Nah ketika ada yang datang itu saya bukan ini hantu, bukan. Tapi ini lini. Berpikir positif lah ini. Iya gitu aja. Ya harus berpikir positif, karena ketika kita berpikir negatif udah pikirannya udah kacau kemana-mana itu. Bayangan ini udah takut duluan. Ya, tersebut. Intinya saya nggak pernah ngerasain takut ke tempat makom kemana, karena apapun yang saya lihat ya, kalau ada suara nah itu kucing, kalau ini ada ini. Malah gini, ketika ada keanehan nih di tempat angker saya samperin, dan ketika disamperin itu pasti aja. Jadi intinya emang Pola pikir ya. kalau pikir emang jin itu juga ada ya, jin itu ada. Makan udah Intinya aku juga percaya sama hal kayak gitu ada kan, karena sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Hal yang kayak gitu emang ada. Tapi bukan berarti kita harus takut sama mereka, karena mau gimana pun manusia itu lebih sempurna daripada malaikat dan setan. lebih sempurna, lebih ganteng juga lihat tuh. Bisa aja. Kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik. Bisa aja itu. Jadi sebelumnya terima kasih banyak Sama-sama. ya, karena beliau capek juga kan ya, dan tadi Capek itu juga ibadah ya. Apalagi menyampaikan sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. nah ini nih, kalau kenapa kau bisa ngambil profesi ini, awalnya gimana? Apa ada Sebenarnya sih awalnya karena tertarik ya. Ketika waktu kecil ngeliat orang main sulap, kok bisa ya, kok bisa. Berarti kalau aku bisa main sulap, aku bisa bikin apa aja, bisa ngambil apa aja, bisa munculin apa aja gitu kan. Image-nya kan waktu kecil imajinasinya tinggi kan. Terus sebelumnya terus aku pelajari, oh ternyata tidak semudah itu gitu. Dan tidak sesuai dengan bayangan. tapi kalau ngelakuin hal gaib ada nggak yang nggak masuk logika gitu, ketemu hal-hal yang Aku gaib? sering dulu ya waktu masih aku di Cirebon ini. Aku pernah puasa namanya mati geni. Mati geni itu 3 hari 3 malam nggak makan nggak tidur. Nah, terus di tempat yang sepi tanpa kita bicara sama orang, sampai berdialog sama orang, ini nggak ketemu sama orang 3 hari 3 malam. Ya yang aku rasakan ya, ini yang aku rasakan ya. Ini bukan mengada-ngada, ini apa yang aku rasakan. Ya. Oh, kayak suara angin tuh, kenceng banget suara angin, terus suara kayak orang teriak-teriak nggak jelas tuh. Ini rame lah kayak pas itu banyak, terus saya kelibatnya banyak sosok yang kayak lewat serial, tapi bayangan doang, bukan secara nyata. Sama 3 hari 3 malam aku ngerasain lagi, karena dulu aku sempat mempelajari salah satu
apa spiritual juga lah. Jadi itu ketika belajar spiritual atau sulap? Nah, spiritual aja ya. Ini Karena kalau sulap tuh nggak ada yang namanya seperti itu, nggak ada yang namanya puasa bersama yang namanya seni gitu, nggak ada. jadi sahabat ngobrolnya enak ya. Kan kalau orang itu belajar apa? Belajar hikmah. Ini enggak bilangnya spiritual, kan? Jadi bukan sulap berarti itu perspektif. Jadi mau tahu sejauh mana sih aku kan sering. Apalagi Jawa lah udah jelas budayanya sangat kental banget. Iya benar. Berarti Cirebon itu asli daerah kelahiran. Kelahiran. Kalau sekarang mungkin di mana nih? Kalau sekarang di Jakarta. Oh, Jakarta. Berarti Udah tinggal Jakarta, udah tinggal. udah asli dari apa? Dari udah jadi orang sana asli. Aku ke Jakarta udah misal di Jakarta paling baru berapa tahun, kurang lebih 5 tahun. Kalau Bang Brahma itu dari mana? Drama jadi tinggal di Jakarta. Tapi lebih tepatnya sih Bekasi. Bekasi. Kalau banyak yang bilang kalau Bekasi itu sebenarnya masuknya bukan ke bumi, planet lain. Oh gitu. Karena panas. Ini bagi netizen. Aduh. Tapi emang bener dipanasin. Ya, betul lah. Ini saya ketemu seorang Cirebon juga ternyata. Orang dewek ya. Bang Dewek. Tapi Dulu aku sering banget ke Kuningan tuh, ke Linggarjati, terus ke pemandian air panas, terus ke Lur Agung. ke tempat wisata-wisata ya. Insya Allah. Asal dulu juga aku main sulapnya di tempat wisata dulu. Terus sekarang membuka ini nggak membuka pelajaran dari enggak. murid-murid ini enggak? Kalau untuk sulap aku nggak membuka kelas ya, tapi terkadang ada juga yang privat gitu, privat ya kita ajarin. Tapi untuk buka kelas aku enggak. Kita untuk privat aja. Jadi orang-orang tertentu gitu. Dan nggak banyak, paling ada satu orang. Termasuk hipnotis gitu bisa juga ya? Kalau hipnotis aku baru dasar karena nggak mau terlalu mendalami. Intinya udah paham tentang hipnotis. Dasar-dasar. Karena dalam sulap itu juga salah satunya mempelajari hipnotis juga. Itu pasti ada ininya kan, namanya juga sekolah, ada apa sih namanya, biaya gitu. Ada. Pertama itu berapa itu? Bisa dibuka atau gimana ya? Kalau untuk biaya itu nggak ternilai lah. Bisa untuk penjelasannya. Gitu. Nggak bisa dinilai dengan materi. Iya. Ya, sama kayak kita kuliah. Kalau kuliah kan udah kelihatan jelas ya. Oh sebulan segini gitu uangnya. Kalau itu nggak jelas, tapi lebih besar daripada kuliah. Soalnya gitu kalau main sulap tuh ya dibayar mahal karena sekolahnya juga mahal. Bayar mahal itu berapa itu? Tergantung, ada yang ratusan juta. Tergantung pesulapnya. Kalau pesulapnya itu namanya udah ratusan juta. Kalau pribadi ini gimana? Kalau pribadi aku palingnya 5 juta ya. Jadi itu minimal ya bersih. itu bersih. Kalau ongkos transportasi Udah bersih, ditanggung sama. udah tanggung. Kalau keluar kota ya udah dikasih hotel gitu. Intinya cuma beres lah. Tapi itu juga tergantung acara. Kalau acaranya gede kita bisa lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Tergantung acaranya juga. Aduh ya Allah. Tadi bisa diulangi lagi nggak gitu? Sulap itu nggak bisa diulang di tempat yang sama untuk 2 kalinya. Oh gitu. Kan nggak surprise dong. Nah berarti nggak sebel lagi ya? Kok bisa gitu ya? Masya Allah, luar biasa ya. Karena nanti udah beda pola pikirnya yang dia pikirkan. Gimana caranya bukan gimana efeknya. Kayak gitu. Saya juga udah tahu Mbak Tati ini bakal lari kemana gitu. Cuman kayak ada teknik apa, ternyata barunya jauh amat ke situ gitu kan. Padahal ke sini, kalau sini kan ada deket nih. Luar biasa. Ya intinya seperti itulah, kita alhamdulillah. Untuk hiburan aja lah ini, sampai menyalahgunakan teknik sulap kalau pribadi. Tapi dulu pernah ini juga nggak mondok atau gimana gitu? Kalau mondok aku belum pernah, tapi untuk main-main ke pondok sering banget. Apalagi ada beberapa teman juga yang punya pondok juga banyak. Sering main lah, sharing. Sebelum terima kasih nih Bang, terima kasih banyak. Dan ya saya nggak bisa apa ya, kayaknya terima kasih lah, terima kasih sama-sama. Nanti kalau ke Kuningan, Cirebon, jangan lupa mampir. Berarti aku sekarang mudik ke Cirebon. Waduh, saya di sini. Saya di sini. Sampai kapan di sini? Insya Allah sampai Lebaran lah. Lebaran. Soalnya aku juga 3 tahun belum pulang nih.
mudik. Ya pokoknya kalau di sana kontak-kontak anak apa aja kalau suka mancing banyak gitu, mancing. Yang penting jangan masuk di hutan. Ah, Nggak boleh. gitu nggak enak sakit ya. Ya itu aja lah sahabat. Thank you ya. Ya, Pokoknya sukses terus lah. Iya, amin amin. Ya, alhamdulillah sahabat ya kita sekian dari saya sahabat-sahabat, jangan pernah tinggalkan sholat, terus bersolawat agar hidup kita selamat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.